Berani-beraninya gelandangan sepertimu mau memperbaiki trukku. Suara Pak Budi bergema tajam di seluruh bengkel. Di depan truk seharga 4 miliar rupiah, Pak Tono, seorang pria tunawisma berusia 60 tahun, tidak mengalihkan pandangannya. Truk yang sama, yang telah gagal diperbaiki oleh 7 ahli selama 6 bulan. Pak Budi tertawa sinis. Baik. Kalau bisa kau perbaiki, aku beri 150 juta rupiah. Kalau tidak, langsung kupanggil polisi. Bibir Tono bergetar sedikit, tetapi suaranya tenang. Cukup 20 menit. Tatapan para montir di sekelilingnya terasa menusuk. Ada yang terkekeh, ada yang menggelengkan kepala. Tapi Pak Budi tidak tahu, siapa sebenarnya pria dengan tangan kotor itu. Dan tepat 17 menit kemudian, ketika mesin truk itu menderu bagai guntur, segalanya berubah hari itu. Mari kita putar waktu kembali ke 6 bulan sebelumnya. Sinar matahari bulan Oktober di Jakarta masih terasa menyengat. Pukul 2 siang, Fata Morgana menari-nari di atas aspal di pusat kota. Tono berjalan perlahan, sangat perlahan di trotoar. Satu-satunya miliknya adalah sebuah ransel militer usang. Orang-orang menghindarinya. Tentu saja, tubuhnya yang sudah 3 hari tidak mandi mengeluarkan bau tak sedap. Dan kemeja kotak-kotak robeknya mungkin pernah berwarna putih. Beberapa orang secara terang-terangan menutup hidung, sementara yang lain melewatinya seolah-olah dia tidak ada. Tono sudah terbiasa. Setelah 3 tahun hidup di jalanan, dia sudah lama belajar cara hidup sebagai manusia tak terlihat. Setiap hari sama saja. Pagi hari dia membaca koran di sudut perpustakaan umum, sore hari dia berjalan perlahan di pusat kota meminta-minta koin, dan malam hari dia kembali ke kolong jembatan tol. Namun, 3 bulan yang lalu, ada satu hal yang berubah. Sebuah tujuan baru muncul dalam langkah-langkahnya. Papan nama bengkel truk Perkasa Jaya berkilauan di bawah sinar matahari. Sebuah bangunan kaca 3 lantai, seperti sebuah showroom mobil mewah. Setiap hari sekitar pukul 14.30, Tono berhenti di depan pagar kawat berduri ini, dan dia mengintip ke dalam. Di sana, di area kerja luar ruangan, terlihat sebuah truk, model Hino 500 Hybrid, dengan cat hitam matte dan aksen krom yang berkilauan, sebuah mesin yang indah. Tono tahu model ini. Sistem terbaru yang menggabungkan motor listrik dan mesin diesel, model tahun 2023. Namun, raksasa besar itu mati. Tono telah mengamatinya selama 6 bulan terakhir. Awalnya, 3 montir yang mengerjakannya. Mereka menghubungkan komputer, membuka mesin, dan mencoba berbagai hal. 2 minggu kemudian, jumlahnya bertambah menjadi 5. Sebulan kemudian, para insinyur berjas muncul. Teknisi berseragam dengan logo perusahaan juga datang. Tetapi hasilnya selalu sama. Truk itu tidak bergeming. Jari-jari Tono mencengkeram erat pagar kawat. Dia melihat semua yang mereka periksa. Baterai, motor, mesin, komputer, sistem kabel. Sistematis. Teliti. Tapi mereka tidak melihat bagian yang paling penting. Dadanya terasa sesak. Dia tidak pernah tahu betapa menyakitkannya mengetahui jawabannya, tetapi tidak bisa mengatakannya. Di dalam ransel Tono, ada beberapa dokumen yang terbungkus kantong plastik. Tidak jelas apa isinya, tetapi itu adalah kertas-kertas tua yang sudah usang. Terkadang dia mengeluarkannya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang hilang. Dia tidak tampak seperti tunawisma biasa. Caranya membaca jurnal teknis terbaru di perpustakaan, matanya yang mengamati mesin-mesin di jalanan, dan kemampuannya untuk mengidentifikasi masalah truk itu dengan tepat. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi 15 tahun yang lalu, sesuatu telah menghancurkannya. Apa itu? Kecelakaan, kegagalan, pengkhianatan. Tak ada yang tahu alasannya. Tono sendiri tidak pernah mengatakannya. Satu hal yang pasti, pengetahuan di kepalanya tidak pernah hilang. Dia membaca literatur teknis di perpustakaan dan mengamati mesin di jalanan. Dia masih seorang insinyur, hanya saja tidak ada tempat untuk menggunakannya. Hari itu juga, pukul 14.30. Tono sedang melewati bengkel. Tapi ada yang aneh. Banyak orang berkumpul di area kerja luar ruangan, para montir, staf kantor, dan seorang pria sedang berteriak. Budi Santoso, pemilik bengkel dan juga bos perusahaan transportasi dengan 100 truk. 6 bulan. 6 bulan.
Suaranya terdengar sampai ke jalan. Aku sudah memanggil 7 orang. Menghabiskan 300 juta rupiah. Dia menendang truk itu. Rongsokan seharga 4 miliar ini memakan uangku 7 juta rupiah setiap hari. Para montir menundukkan kepala. Montir kepala, Joko, menggigit bibirnya. Joko, kamu sudah berpengalaman 12 tahun. Kan? Iya. Pak. Lulusan universitas ternama. Iya. Lalu kenapa kamu tidak bisa memperbaikinya? Maaf. Pak, kami sudah memeriksa semua sistem, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kenapa tidak mau menyala? Hanya keheningan yang menjawab. Budi mengusap wajahnya dengan tangan. Besok batasnya. Perbaiki, atau kujual sebagai besi tua. Dia menghilang ke kantornya, dan orang-orang bubar. Jantung Tono berdebar kencang. Tangannya tanpa sadar mencengkeram pagar kawat, getaran menjalari seluruh tubuhnya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa. Malam itu, Tono tidak bisa tidur. 2 lembar kardus di bawah jembatan tol adalah tempat tidurnya. Beton dingin menusuk punggungnya. Dan deru mobil yang lewat memekakan telinganya. Dalam kegelapan, dia menatap langit-langit. Selama 15 tahun dia hidup bersembunyi. Dari dunia, dari orang-orang, dari dirinya sendiri. Tapi hari ini, sesuatu telah mengguncangnya. Truk itu, masalah itu, kunci itu, tangannya gemetar. Tangan yang sudah 3 tahun tidak memegang alat. Tangan yang rusak oleh alkohol dan dingin. Tapi tangan itu masih ingat. Ingatan akan ribuan mesin yang pernah disentuhnya. Ingatan akan ratusan masalah yang pernah dipecahkannya. Keesokan paginya, Tono membuat keputusan. Dia mencuci wajahnya dengan air dingin di toilet perpustakaan. Dia membersihkan kotoran di bawah kukunya sebaik mungkin dan menyisir rambutnya dengan jari. Dia mengeluarkan kemeja yang paling layak dari ranselnya. Dan pukul 2 siang, dia berdiri di depan gerbang utama bengkel truk Perkasa Jaya. Tenggorokannya kering. Jantungnya serasa mau meledak. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dia akan menunjukkan dirinya kepada dunia. Penjaga gerbang melihatnya. Udin, seorang pria besar berusia 40 kotaan, "Hei, Pak Tua. Jangan keluyuran di sini." Tono melangkah maju. Dia khawatir suaranya tidak akan keluar. Saya ingin bertemu dengan Pak Budi." "Pak Budi? Kenapa?" "Saya bisa memperbaiki truk itu." Ekspresi Udin berubah. Antara kasihan dan ejekan. "Truk itu? Bapak?" "Ya. Saya seorang insinyur." Seketika, Udin tertawa terbahak-bahak. "Insinyur?" Dengar itu, "Bapak ini seorang insinyur." Para montir di dekatnya menoleh. Tawa menyebar. Wajah Tono memanas. Telinganya terasa terbakar. Tapi dia bertahan. "Saya serius. Tolong pergi, Pak. Kalau tidak, saya panggil satpam." Tono mundur. Dia berjalan beberapa langkah. Lalu berhenti. Perlahan berbalik. "Tolong. Beri saya satu kesempatan." Wajah Udin mengeras. "Peringatan terakhir. Ada apa ini?" Sebuah suara baru menyela. Itu Budi Santoso. Dia keluar dari kantornya dan berjalan ke arah mereka. Budi memandang Tono dari atas ke bawah. Pakaian usang, tangan kotor, rambut acak-acakan. Hidungnya sedikit berkerut. "Siapa ini?" "Maaf, Pak. Orang ini bilang dia bisa memperbaiki truk itu." Budi tertawa. Tawa yang dingin. "Kau akan memperbaiki trukku?" Tono mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke mata Budi. Seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi suaranya kokoh. "Ya, sudah 6 bulan aku mengamatinya. Ya, setiap hari saya lewat sini, saya tahu apa masalahnya." Budi melangkah mendekat. Terlalu dekat, mengintimidasi. Menarik. Sesuatu yang gagal diperbaiki oleh 7 ahli, bisa diperbaiki oleh seorang gelandangan. Dia melihat sekeliling. Para montir mulai berkumpul. Dengar semua. Hari ini adalah hari yang istimewa. Suara Budi meninggi. "Bapak ini akan menyelesaikan masalah kita." Terdengar tawa kecil. "Siapa namamu?" "Tono." "Tono. Orang Jawa, ya?" Budi tersenyum sinis.
Berani-beraninya gelandangan sepertimu mau memperbaiki trukku. Tangan Tono terkepal tanpa sadar. Kukunya menancap di telapak tangannya, tapi dia tetap tenang. Saya bisa memperbaikinya. Baik, kita buat kesepakatan. Budi melipat tangannya. Kalau kau perbaiki, aku beri 150 juta rupiah. Tunai. Tapi kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi karena masuk tanpa izin. Dia melangkah lebih dekat. Bagaimana? Tono tidak ragu-ragu, cukup 20 menit. Keheningan menyelimuti, Budi perlahan mengangguk. 20 menit. Udin, buka gerbangnya. Persilakan jenius ini masuk. Saat Tono melewati gerbang besi dan masuk ke dalam, tatapan di punggungnya terasa tajam. Campuran ejekan, kasihan, dan rasa ingin tahu. Tapi matanya hanya tertuju pada satu tempat. Truk hitam itu, gerbang besi perlahan terbuka. Saat Tono melangkah masuk, semua gerakan di dalam bengkel berhenti. 6 montir menghentikan pekerjaan mereka dan menatapnya. Dari balik jendela kantor, para staf menjulurkan kepala. Udaranya terasa berat, suasana yang merupakan campuran antara rasa ingin tahu dan ejekan. Sepatu kets usang Tono menginjak lantai epoksi yang mengkilap. Suara kecil itu terdengar sangat keras. Keringat mengalir di telapak tangannya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga telinganya berdengung. Budi berdiri di samping truk dengan tangan terlipat. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Nah, Tuan Insinyur Jenius, kau bilang 20 menit, kan? Waktunya dimulai sekarang. Budi mengangkat jam tangannya. Joko, siapkan stopwatch. Montir kepala. Joko mengeluarkan ponselnya. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan kasihan. Pak, ini agak. Mulai, teriak Budi. Tepat pada saat itu, sebuah sedan mewah hitam meluncur masuk ke bengkel. Pria yang turun dari mobil itu berusia pertengahan 50-an, mengenakan setelan abu-abu dan kacamata hitam. Rahmat, saingan lama Budi dan pemilik solusi armada prima yang berjarak 2 blok dari sana. Budi, panggil Rahmat dengan suara keras. Dia melepas kacamata hitamnya dan perlahan mendekat. Ku dengar kabar. Sudah 6 bulan kau tidak bisa memperbaiki satu truk? Rahang Budi mengeras. Rahmat, aku sedang sibuk, lain kali saja. Wah, siapa ini? Rahmat melihat Tono. Matanya berbinar karena penasaran. Kau membawa gelandangan, Budi? Segitunya kau putus asa? Tawa kecil terdengar dari sekeliling. Wajah Budi memerah. Tangannya gemetar. Keluar. Rahmat. Sekarang juga. Tidak, aku harus melihat ini. Gelandangan memperbaiki truk. Ini komedi terbaik di industri ini. Rahmat mendekati Tono. Dia mengerutkan hidung dan mundur selangkah. Baunya agak. Kapan terakhir kali mandi, Pak Tua? Tono tidak menjawab. Dia hanya menatap truk itu dalam diam. Budi, saran dariku, kata Rahmat sambil berbalik. Pikirkan citra perusahaanmu. Pertunjukan seperti ini malah kontraproduktif. Apa yang akan dipikirkan pelanggan jika mereka tahu? Bengkel Perkasa Jaya sekarang mempekerjakan gelandangan. Tangan Budi terkepal. Tapi dia menahannya. Kau tidak perlu khawatir. Bisakah kau pergi sekarang? Rahmat mengangkat bahu. Baik, aku pergi. Tapi hubungi aku jika ini gagal. Aku akan merawat pelangganmu dengan baik. Dia tersenyum sinis dan kembali ke mobilnya. Suara mesin menderu saat dia pergi. Seketika, suasana di dalam bengkel menjadi lebih berat. Harga diri Budi serasa jatuh ke lantai. Waktu berjalan, Pak Tua, kata Budi tajam. Sudah lewat 3 menit. Tono perlahan mendekati truk, matanya mengamati mesin hitam raksasa itu. Hino 500 seharga 4 miliar rupiah, model terbaru dengan sistem hibrida listrik. Dia mulai berjalan perlahan mengelilingi truk, bemper depan, lampu depan, grill. Dia tidak menyentuhnya dengan tangan. Hanya memeriksa dengan matanya. Pintu pengemudi, tangki bahan bakar, roda belakang. Seolah-olah bertemu kembali dengan seorang teman lama. Apa yang dia lakukan? Bisik seorang montir. Entahlah. Cuma melihat-lihat, Tono pergi ke bagian belakang truk. Dan dia berlutut. Celana jeans usangnya menyentuh lantai yang berminyak.
Saya mau lihat bagian bawahnya, kata Tono pelan. Budi memberi isyarat. Joko, nyalakan lampu kerja. Joko membawa lampu kerja portabel, cahaya terang menyinari bagian bawah truk. Tono berbaring di lantai, perlahan merangkak ke bawah truk. 6 menit berlalu, kata Budi dingin. Bagian bawah truk itu gelap dan sempit. Bau oli dan besi menusuk hidungnya. Punggung Tono menekan lantai yang dingin. Tapi matanya hidup. Cahaya lampu kerja menyinari bagian bawah mesin. Rumah motor listrik, bak oli mesin diesel, paket baterai, sistem pendingin, semuanya bersih. Kumpulan teknologi terbaru. Mata Tono bergerak perlahan. Mesin ini hibrida, menggunakan listrik dan diesel secara bersamaan. Kedua sistem harus sinkron agar bisa berfungsi. Pandangannya berhenti. Di sana, di antara mesin dan motor listrik, ada sensor sinkronisasi. Dan kabel harness yang terhubung ke sensor itu. Itu dia. Jantung Tono berdebar. Sambungan pada kabel harness. Di sana, terlihat retakan yang sangat halus. Hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi setelah kecelakaan derek 15 tahun yang lalu, Tono terobsesi dengan masalah seperti ini. Hal-hal kecil yang dia lewatkan telah membunuh orang. Retak karena getaran. Kabelnya putus sambung secara halus, menyebabkan gangguan sinyal. Komputer tidak bisa mendeteksinya, secara elektrik, masih terhubung. Dia mengambil napas dalam-dalam. Setelah 15 tahun, pengetahuannya berguna lagi. Tono merangkak keluar dari bawah truk. Punggung dan lengannya berlumuran oli hitam, wajahnya juga kotor. Tapi matanya penuh keyakinan. 10 menit, kata Budi. Sisa waktu 10 menit. Kau menemukan sesuatu? Tono perlahan berdiri. Dia menepuk-nepuk lututnya dan menatap Budi, tolong buka kap mesinnya. Joko menatap Budi, Budi mengangguk. Buka. Joko naik ke kursi pengemudi dan menarik tuas kap. Sistem hidrolik bekerja dan kap raksasa itu perlahan terangkat. Ruang mesin terlihat, kabel-kabel yang rumit, modul komputer, sensor, pipa, labirin teknologi mutakhir. Tono mendekat. Tangannya perlahan bergerak di atas mesin. Dia tidak menyentuhnya, hanya memastikan lokasinya. Di sini, katanya sambil menunjuk, kabel harness sensor sinkronisasi. Para montir mendekat. Kami sudah memeriksanya di sana, kata seorang montir. Diagnostik komputer tidak menunjukkan adanya masalah. Komputer hanya memeriksa sinyal listrik, kata Tono pelan. Tapi ini masalah mekanis. Ada retakan mikro pada sambungan kabel. Kelelahan material akibat getaran. Joko menyipitkan matanya. Kelelahan material? Tapi kenapa sinyalnya masih tertangkap? Karena kontaknya intermiten. Kabelnya tidak putus total, tapi retak halus. Saat truk diam, ada kontak, tapi saat ada getaran, sinyalnya putus. Keheningan menyelimuti. Jadi, kata Budi perlahan, itu sebabnya mesinnya tidak mau menyala? Ya. Karena tidak ada sinkronisasi, komputer memblokir starter. Itu fitur keamanan. Tono berbalik dan menatap Budi. Cukup ganti kabel harnessnya. Berapa lama? Kalau ada suku cadangnya, 10 menit. Mulut Joko ternganga. Montir-montir lain saling berpandangan. Budi menatap Tono lekat-lekat. Ekspresinya rumit. Dia tidak mau percaya, tapi kedengarannya logis. Joko, iya, Pak. Ada suku cadangnya? Kabel sensor sinkronisasi? Sebentar. Joko berlari ke gudang. 2 menit kemudian, Joko kembali. Di tangannya ada sebuah kabel yang terbungkus plastik transparan. Tono menerima plastik itu. Tangannya sedikit gemetar. Suku cadang yang dipegangnya lagi setelah 15 tahun. Saya butuh alat, kata Tono. Kunci sok 10 mm, kunci torsi, dan selotip isolasi. Joko membawa kotak peralatannya. Tono memeriksa satu persatu alatnya. Saat memegangnya, sesuatu kembali. Sebuah perasaan. Memori otot. 14 menit berlalu, kata Budi. Tapi suaranya tidak lagi mengejek. Tono membungkuk ke ruang mesin. Tangannya mulai bergerak. Dia melonggarkan baut pengikat kabel harness yang lama. 1, 2, 3. Gerakannya presisi. Para montir di sekitarnya menahan napas. Orang ini benar-benar tahu, bisik seorang montir. Lihat gerakannya.
Itu gerakan orang berpengalaman. Tono dengan hati-hati melepaskan kabel lama. Dia mendekatkan lampu kerja dan memeriksa sambungannya. "Lihat ini," katanya kepada Joko. Terlihat retakan setipis rambut pada sambungan itu. Mata Joko membelalak. "Ya Tuhan, jadi selama 6 bulan kita tidak melihat ini?" Gumam montir lain. Tono mengambil kabel baru. Dia memeriksa sambungannya dan meniupnya sedikit untuk menghilangkan debu. Lalu dia mulai memasangnya dengan hati-hati, satu persatu, perlahan, dengan presisi. Saat mengencangkan baut, dia menggunakan kunci torsi untuk memastikan tekanan yang tepat. Jangan terlalu kencang. Jangan juga terlalu longgar. "Sisa 5 menit, kata Budi, tapi tidak ada yang peduli lagi. Semua orang fokus pada gerakan tangan Tono. Selesai. Tono menegakkan tubuhnya. Keringat membasahi dahinya. Tangannya hitam karena oli dan pakaiannya kotor. Tapi matanya bersinar. "Coba nyalakan." Budi menatap Joko. "Coba." Joko naik ke kursi pengemudi. Dia memasukkan kunci. Mengambil napas dalam-dalam. "Mungkinkah?" bisik seorang montir. "Entahlah. Tapi ada yang berbeda." Joko memutar kunci. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan mesinnya menyala. Deru bagai guntur memenuhi bengkel. Getaran rendah mesin diesel, dengungan lembut motor listrik, berpadu sempurna. Semua lampu peringatan di dashboard padam. Hanya lampu hijau yang berkedip. "Ya Tuhan," gumam Joko. Para montir bersorak. Ada yang bertepuk tangan, ada yang hanya berdiri terpaku. Budi Santoso membeku, mulutnya ternganga, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Tono menatap Budi dengan tenang. "Butuh 17 menit. Suaranya masih tenang. Budi perlahan mendekati truk. Dia melihat ke kursi pengemudi. Mesinnya berjalan sempurna. Setelah 6 bulan, dia berbalik ke arah Tono. "Siapa kau sebenarnya?" Tono terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Hanya seseorang yang pernah menjadi insinyur." Deru mesin memenuhi bengkel. Suara yang terdengar lagi setelah 6 bulan. Saat Joko mematikan mesin, keheningan menyelimuti. Tapi keheningan itu berbeda dari sebelumnya. Keheningan yang bercampur dengan rasa kagum. Para montir satu persatu mendekati Tono. Tatapan mereka telah berubah. Ejekan telah hilang, digantikan oleh rasa hormat dan ingin tahu. "Bagaimana Anda bisa menemukannya?" tanya seorang montir muda. "Kami sudah memeriksa bagian itu 3 kali selama 6 bulan. Tono menjawab perlahan. Komputer memeriksa sinyal listrik. Tapi kelelahan mekanis hanya bisa diketahui dengan menyentuh dan melihatnya langsung. Budi masih berdiri di depan truk. Ekspresinya rumit. Campuran antara rasa terima kasih, kebingungan, dan rasa malu. Dia perlahan mendekati Tono. Dua pria itu berhadapan, seorang jutawan dan seorang tunawisma. Tapi pada saat itu, batas di antara mereka kabur. "Kau," Budi memulai, suaranya sedikit bergetar. "Kau benar-benar memperbaikinya?" "Iya, dalam 17 menit." "Iya?" Budi mengusap wajahnya dengan tangan. Dia menghela napas panjang. "Maafkan aku." Kata-kata itu membuat sekelilingnya menjadi sunyi. Semua orang menatap Budi. Budi Santoso meminta maaf bukanlah hal yang biasa. "Aku telah meremehkanmu, menghinamu." Lanjut Budi. "Aku menilaimu hanya dari penampilanmu." "Itu kesalahanku." Tono menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa." "Tidak, ini tidak baik-baik saja," kata Budi tegas. "Joko, ambil uang tunai 150 juta dari kantorku." 5 menit kemudian, Joko kembali dengan sebuah amplop tebal. Budi menyerahkannya kepada Tono. "Ini janjiku. 150 juta. Tidak perlu dihitung. Jumlahnya pas." Tono menatap amplop itu. Tangannya sedikit gemetar. 150 juta. Bagi seorang tunawisma, itu adalah biaya hidup untuk setahun. Atau mungkin 2 tahun. Tapi dia tidak mengulurkan tangannya. "Ambillah," kata Budi lagi. "Kau mendapatkannya. Kau melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh 7 ahli." Tono perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap mata Budi. "Saya tidak mau uang." Seketika bengkel itu membeku. Budi mengerjap. "Apa katamu?" "Saya tidak butuh uang."
Joko dan para montir saling berpandangan. Ekspresi mereka tidak percaya. Budi menurunkan amplop itu. Lalu apa yang kau inginkan? Suara Tono menjadi pelan, tapi jelas. Beri saya kesempatan untuk bekerja. Keheningan menyelimuti, keheningan yang panjang dan berat. Ekspresi Budi mengeras. Dia menatap Tono lekat-lekat. Bekerja? Ya. Saya ingin bekerja lagi. Melakukan apa yang saya bisa. Budi mundur selangkah. Pikirannya menjadi rumit. Pekerjaan? Untuk seorang tunawisma? Di sini? Di bengkelku? Tapi pada saat yang sama, pikiran lain muncul. Orang ini menyelesaikan masalah 6 bulan dalam 17 menit. Kemampuannya nyata. Kau ingin bekerja di sini? Ya. Kenapa tidak mau uang? Tono ragu sejenak. Lalu menjawab pelan. Uang berarti saya harus kembali ke jalanan. Tapi pekerjaan berarti saya bisa kembali menjadi manusia. Kata-kata itu membuat hati Budi tersentuh. Para montir di sekitarnya juga menjadi hikmat. Beberapa dari mereka matanya berkaca-kaca. Budi kembali ke kantornya. Dia menutup pintu dan menyendiri. Dari jendela, dia bisa melihat Tono. Dia berdiri diam di samping truk, menatap ruang mesin, seolah bertemu teman lama. Pikiran Budi campur aduk. Mempekerjakan seorang tunawisma? Apa kata pelanggan nanti? Bagaimana citra perusahaan kita? Dan jika Rahmat tahu? Dia duduk di mejanya dan memegangi kepalanya. Tapi suara lain juga terdengar. Orang ini benar-benar ahli. Truk seharga 4 miliar itu mati selama 6 bulan. Rugi 7 juta setiap hari. Berapa totalnya? Hampir 1,3 miliar. Dan aku menghinanya. Mengatakannya gelandangan. Tapi dia meminta kesempatan, bukan uang. Ini sesuatu yang berbeda. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Joko masuk. Pak? Apa yang akan Anda lakukan? Budi menghela napas. Bagaimana menurutmu? Joko berpikir sejenak. Jujur, saya terkejut. Kemampuan orang itu nyata. Dia menemukan apa yang tidak bisa kami temukan selama 6 bulan dalam waktu kurang dari 20 menit. Tapi, mempekerjakan seorang tunawisma bisa mempengaruhi citra perusahaan. Budi mengangguk. Benar. Pelanggan akan melihat. Tapi, Pak, kata Joko hati-hati. Tadi saya sempat bertanya sedikit padanya. Cara bicara dan ekspresinya seperti orang terpelajar. Mungkin dia sudah lama hidup di jalanan, tapi aslinya berbeda. Budi menatap Joko. Maksudmu? Saya tidak tahu persis. Tapi firasat saya begitu. Anda lihat cara dia menangani truk tadi? Itu bukan pengalaman beberapa tahun. Setidaknya 20 tahun. Tatapan Budi berubah. Budi keluar lagi. Tono masih di samping truk. Dia sedang merapikan alat-alat yang digunakannya, membersihkan kunci pas dan meletakkannya kembali di tempatnya. Pak Tono. Budi memanggil. Tono berbalik. Bisa ke kantor saya sebentar? Kantor Budi rapi. Sofa kulit, meja besar, dan berbagai sertifikat tergantung di dinding. Tono duduk dengan hati-hati di ujung sofa. Dia khawatir pakaian kotornya akan mengotori kulit yang bersih. Budi duduk di depannya. Pak Tono, saya akan bertanya jujur. Ya, Anda dulunya melakukan pekerjaan ini, kan? Tono terdiam sejenak. Sudah lama sekali. Berapa lama? Sekitar 15 tahun. Budi mengangguk. Saya kira begitu. Gerakan tangan itu bukan hasil latihan 1-2 hari. Tono tidak menjawab. Saya tidak akan bertanya apa yang terjadi, kata Budi. Itu privasi Anda. Tapi saya ingin memastikan satu hal. Apa itu? Alkohol? Tono menunduk. Dulu iya. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah berapa lama tidak minum? 6 bulan. Budi menatap mata Tono. Itu bukan mata pembohong. Baik. Saya percaya. Gaji 50 juta sebulan, kata Budi. Makan ditanggung, seragam kerja disediakan. Dan dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah kunci. Ini kunci Wisma perusahaan kami. Biasanya digunakan oleh teknisi dari luar, tapi sekarang kosong. Anda bisa tinggal di sana sampai Anda mendapatkan tempat sendiri. Gratis selama 3 bulan. Mata Tono membelalak.
Bibirnya bergetar. Pak, ada syaratnya, kata Budi sambil mengangkat tangan. Pertama, sama sekali tidak boleh minum alkohol. Kedua, setiap hari harus mandi dan datang kerja dengan bersih. Ketiga, dia berhenti sejenak. Saya tidak akan bertanya tentang masa lalumu. Ceritakan saat kau siap. Kepada para karyawan, akan kukenalkan sebagai montir berpengalaman. Tono mengangguk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Budi berdiri dan mengulurkan tangannya. Senin, jam 8 pagi. Mulai kerja, Pak Tono. Tono menyambut tangan itu, tangannya gemetar, tapi jabatannya erat. Malam itu, Tono masuk ke Wisma. Sebuah kamar studio kecil, tapi baginya seperti istana. Tempat tidur bersih. Shower yang berfungsi. Kulkas, microwave, hal-hal yang tidak dilihatnya selama 3 tahun. Hal pertama yang dilakukannya adalah mandi, air panas membasahi seluruh tubuhnya. Rasanya seperti kotoran selama 3 tahun luruh. Dia bercermin, wajah berjenggot, rambut acak-acakan, mata cekung. Tapi ada cahaya kembali di matanya. Mulai lagi. Kali ini dengan benar. Gumamnya. Dia membuka amplop gaji pertama yang diberikan Budi sebagai uang muka. Ada 5 juta rupiah di dalamnya. Keesokan harinya, Tono menggunakan uang itu untuk membeli alat cukur, sampo, sabun, serta celana jeans dan kaos bersih. Hal-hal minimum untuk terlihat seperti manusia. Senin, pukul 07.45, Tono berdiri di depan bengkel. Wajahnya bersih tercukur, rambutnya rapi, mengenakan pakaian baru. Masih seorang pria tua, berusia 60 tahun, tapi terlihat jauh berbeda. Joko datang lebih dulu, dia terkejut melihat Tono. Pak Tono, benar ini Anda? Ya, saya datang untuk bekerja. Wah, benar-benar berbeda, terlihat 20 tahun lebih muda. Montir-montir lain datang satu persatu, semua terkejut dengan perubahan Tono. Selamat datang. Suatu kehormatan bisa bekerja bersama Anda. Budi muncul. Dia menatap Tono dengan ekspresi puas. Bagus, Joko. Ukur dan berikan seragam kerja untuk Pak Tono. Baik, Pak. Budi mengumpulkan semua karyawan. Semuanya, perkenalkan. Mulai hari ini, Pak Tono bergabung dengan tim kita. Beliau memiliki pengalaman panjang di bidang alat berat. Belajarlah banyak darinya dan bekerja samalah dengan baik. Terdengar tepuk tangan, Tono membungkuk dalam-dalam. Mohon bimbingannya. Setelah 15 tahun, dia kembali menjadi seorang karyawan. Dia kembali dipanggil dengan namanya. Joko memberikan seragam biru kepada Tono. Di punggungnya terbordir tulisan Bengkel Truk Perkasa Jaya. Saat Tono menerimanya, tangannya gemetar. Kain ini bukan sekadar pakaian. Itu adalah identitas, rasa memiliki, dan alasan untuk ada. Baiklah, mari kita mulai, kata Joko sambil tersenyum. Hari ini ada 5 truk yang harus diperiksa. Tono mengangguk sambil mengenakan seragamnya. Tolong ajari saya. Saya ingin belajar sistem di sini. Suaranya rendah hati, tapi matanya hidup. Itu adalah awal yang baru. Dan tidak ada yang tahu bahwa pria Indonesia berusia 60 tahun yang pendiam ini akan segera menyelamatkan perusahaan. Dari Senin hingga Jumat, Tono bekerja dalam diam. Dia selalu datang 15 menit lebih awal, mengenakan seragamnya, memeriksa peralatan, dan melihat jadwal hari itu. Ketika montir lain tiba, dia menyapa lebih dulu dan membantu dimanapun diperlukan. 2 hari pertama adalah waktu untuk mengamati. Tono memperhatikan cara kerja montir lain, mempelajari sistem, prosedur, dan memahami karakter orang-orang. Mulai hari Rabu, dia benar-benar terlibat dalam pekerjaan. Truk pertama memiliki masalah suhu pendingin yang terus naik. Montir yang menanganinya sudah 2 hari menyerah. Radiator sudah dicek, kipas sudah diganti, tapi kenapa masih begini ya? Keluh Rian, seorang montir muda. Tono mendekat dengan tenang. Boleh saya lihat? Tentu. Pak, silakan. Tono melihat ke dalam ruang mesin. Setelah mengamati selama sekitar 5 menit, dia mengulurkan tangannya. Di sini, tegangan sabuk pompa airnya lemah. Terjadi selip. Rian menyipitkan mata. Sabuk? Tapi diagnostik komputer tidak menunjukkan.
Komputer mendeteksi keausan sabuk, tapi tidak bisa mendeteksi tegangannya, harus dirasakan langsung. Tono menekan sabuk itu dengan jarinya, ternyata jauh lebih kendur dari yang seharusnya. Setel tegangannya. Kalau masih tidak berhasil, ganti. 30 menit kemudian, Rian bersorak. Berhasil, suhunya normal. Joko yang sedang mengamati mengangguk. Budi juga melihat kejadian itu dari jendela kantornya. Kamis sore, seorang pelanggan penting datang. Tomo, manajer operasional dari Logistik Nusantara. Dia mengoperasikan perusahaan angkutan menengah dengan 15 truk. Joko, katanya truknya sudah diperbaiki kemarin, tapi gejalanya sama lagi, kata Tomo dengan nada kesal. Sistem hidroliknya terus kehilangan tekanan. Ini sudah yang ketiga kalinya. Wajah Joko menegang. Pelanggan ini adalah VIP yang menghabiskan 3 miliar rupiah setahun. Maaf, Pak. Kami akan periksa lagi dengan teliti. Teliti apanya? Kalau kali ini tidak beres juga, aku pindah ke bengkel lain. Budi segera keluar. Pak Tomo, tenang dulu. Saya akan tugaskan teknisi terbaik saya. Dia memanggil Tono. Pak Tono, kemari sebentar. Tono mendekat. Tomo memandangnya dari atas ke bawah. Orang ini? Baru lihat. Beliau baru bergabung minggu ini. Kemampuannya terjamin. Tomo tertawa kecil. Baiklah. Tapi ini yang terakhir. Kalau gagal, kontrak putus. Tono mendekati truk itu. Dia memeriksa sistem hidrolik dengan perlahan, meraba selang-selang dengan tangannya, mendengarkan suara pompa. 20 menit kemudian, dia kembali. Filter oli hidroliknya tersumbat sebagian. Ada kotoran yang menumpuk. Joko mengerutkan kening. Filternya kan sudah diganti baru. Filternya baru. Tapi masih ada endapan lama di dalam tangki oli. Filter baru menyaringnya dan jadi tersumbat, jelas Tono. Tangkinya harus dibersihkan total dan olinya diganti semua. Tomo melipat tangannya. Berapa lama? 2 jam. Baik. Lakukan. Tepat 1 jam 50 menit kemudian, truk itu berfungsi sempurna. Tomo mencobanya sendiri. Sistem hidroliknya bergerak dengan mulus. Wah, ini mulus seperti truk baru, katanya saat turun dan mendekati Tono. Siapa nama Anda? Tono. Pak Tono, terima kasih. Anda menyelesaikan masalah yang sudah membuat saya pusing selama 3 bulan dalam sekejap. Tomo berkata kepada Budi, Budi, jaga orang ini baik-baik. Ahli seperti dia jarang ada. Budi tersenyum bangga, tapi dia tidak tahu, sebuah sedan hitam terparkir di tempat parkir. Rahmat sedang mengamati bengkel dengan teropong. Dia melihat Tono bekerja. Dia juga melihatnya berjabat tangan dengan Tomo. Menarik? Gumam Rahmat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, Tomo? Ini Rahmat. Lama tidak jumpa. Kudengar hari ini kau memperbaiki truk di bengkel Budi? Suara Tomo terdengar di telepon. Oh, Rahmat. Iya. Kali ini benar-benar beres. Oh ya? Tapi kau tahu tidak? Siapa yang dipekerjakan Budi sekarang? Montir baru? Hebat sekali kemampuannya. Hebat sih hebat. Tapi dia itu gelandangan. Suasana di seberang telepon menjadi hening. Apa? Seminggu yang lalu dia masih hidup di jalanan. Budi mempekerjakannya karena kasihan. Benarkah itu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bau? Pakaian kotor? Mengemis. Rahmat tersenyum. Tentu sekarang sudah mandi dan bersih. Tapi Tomo, apa tidak apa-apa trukmu dipegang oleh seorang gelandangan, dan itu diketahui pelangganmu? Itu. Sepertinya bisnis Budi sedang tidak baik. Sampai-sampai harus merekrut orang dari jalanan karena tidak bisa mendapatkan teknisi yang layak. Suara Tomo menjadi cemas. Tapi kemampuannya memang terbukti. Kemampuan? Tomo, apa kata pelanggan lain kalau tahu? Truk perusahaan kita dipegang oleh gelandangan, begitu? Solusi Armada Prima kami hanya mempekerjakan ahli bersertifikat. Datang dan lihatlah, harganya juga 10% lebih murah dari Budi. Rahmat menutup telepon sambil tersenyum sinis. Budi, ini baru permulaan. Jumat pukul 5 sore, seorang pria masuk ke bengkel. Bram, 42 tahun, ipar Budi dan wakil direktur bengkel truk Perkasa Jaya.
Dia adalah salah satu pemilik dengan 30% saham perusahaan. Dia baru saja kembali dari perjalanan dinas selama 2 minggu. Budi, panggil Bram dengan suara keras. Budi keluar dari kantornya. Bram, sudah kembali? Bagaimana perjalanan dinasnya? Itu nanti saja. Bram melihat sekeliling bengkel. Pandangannya berhenti pada Tono. Siapa orang itu? Oh, Pak Tono. Montir baru yang kita rekrut minggu ini. Karyawan baru? Tanpa melapor padaku? Suara Bram menjadi dingin. Kau merekrut orang tanpa memberitahu wakil direktur dengan 30% saham? Wajah Budi menjadi canggung. Ini mendesak. Dan kemampuannya sudah terbukti. Kemampuan? Berapa umurnya? Kelihatannya sudah lebih dari 60. Umur tidak penting. Yang penting kerjanya bagus. Bram memanggil Joko. Joko. Dari mana orang itu berasal? Joko menatap Budi dengan canggung. Itu, tanya langsung ke Pak Budi. Aku bertanya padamu. Suara Bram meninggi. Beliau, dulunya tunawisma. Apa? Wajah Bram mengeras. Kau mempekerjakan seorang tunawisma? Budi. Kau gila? Bram, tenang. Kita bicara di kantor. Tenang katamu? Citra perusahaan kita ini sangat penting. Bram menunjuk Tono. Apa jadinya kalau pelanggan tahu orang itu dulunya tunawisma? Kepercayaan pada perusahaan kita akan hancur. Bengkel menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan situasi ini. Tono berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar. Budi memaksa Bram masuk ke kantor. Begitu pintu tertutup, Bram meledak. Apa yang kau pikirkan dengan mempekerjakan seorang tunawisma? Dia memperbaiki truk seharga 4 miliar. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 7 ahli selama 6 bulan dalam 20 menit. Apa itu penting? Budi, sadarlah. Kita menjual layanan premium. Bram memukul meja. Citra kelas atas, profesionalisme, kepercayaan. Itulah nilai merek kita, tapi seorang tunawisma. Kalau dia punya kemampuan tidak bisa membeli citra. Bram menunjuk keluar jendela. Apa kata Rahmat nanti? Dia pasti sudah menyebarkan rumor. Bengkel Perkasa Jaya sekarang mempekerjakan gelandangan. Wajah Budi mengeras. Apa urusannya dengan Rahmat? Tentu saja ada. Dia itu orang yang selalu mencari kesempatan untuk merebut pelanggan kita. Bram melipat tangannya. Pecat dia sekarang juga. Apa? Pecat Tono sekarang juga. Beri dia gaji minggu ini dan suruh pergi. Tidak bisa, kata Budi tegas. Dia adalah aset yang kita butuhkan. Aset? Seorang tunawisma itu aset? Ya, aset. Minggu ini saja dia sudah menyelesaikan 3 perbaikan sulit. Tomo dari Logistik Nusantara bahkan sangat memujinya. Bram tertawa sinis. Tomo? Dia juga akan segera pergi. Rahmat pasti sudah menghubunginya. Itu, Budi. Lihat kenyataannya. Kita sedang bersaing dengan Rahmat. Kita tidak boleh kehilangan satu pelanggan pun. Bram berjalan ke arah pintu. Putuskan sampai Senin depan. Pecat Tono, atau aku akan mengadakan rapat dewan direksi. Rapat dewan direksi? Aku punya 30% saham. Aku punya hak untuk mengadakan rapat. Dan direktur lain pasti akan memihakku. Bram berkata untuk terakhir kalinya saat membuka pintu. Kau pilih perusahaan atau gelandangan itu? Pilih. Pintu tertutup, waktu pulang kerja. Tono sedang melepas seragamnya dengan kepala tertunduk. Kata-kata Bram terngiang-ngiang di telinganya. Mempekerjakan seorang tunawisma. Citra perusahaan kita akan hancur. Joko mendekat. Pak Tono? Jangan dipikirkan. Pak Bram memang seperti itu. Apakah saya menjadi beban? Tidak. Berkat Anda, banyak sekali masalah yang terselesaikan minggu ini. Tapi wajah Tono tetap muram. Budi keluar dari kantornya dan mendekati Tono. Pak Tono, Senin tetap masuk kerja seperti biasa. Tapi Pak Wakil Direktur. Saya direkturnya. Ini keputusan saya, kata Budi tegas. Anda adalah orang yang dibutuhkan perusahaan ini, jangan lupakan itu. Tono menunduk. Terima kasih. Tapi hatinya terasa berat. Apakah aku akan menjadi beban lagi? Apakah aku akan merugikan seseorang lagi? Ingatan 15 tahun yang lalu muncul. 3 kematian.
Keluarga yang hancur. Apakah perusahaan ini juga akan hancur karena aku? Selama akhir pekan, Tono mengurung diri di Wisma. Tidak ada ponsel, tidak ada TV. Dia hanya menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Haruskah aku pergi? Apakah aku hanya akan menjadi beban bagi Pak Budi? Tapi pada saat yang sama, pikiran lain muncul. Kali ini jangan lari. Jangan lari seperti 15 tahun yang lalu. Minggu malam, dia membuat keputusan. Senin masuk kerja. Dan lakukan apa yang aku bisa. Apapun itu. Tapi Tono tidak tahu. Rahmat sudah menghubungi 3 pelanggan utama. Bram sudah meyakinkan 2 anggota dewan direksi. Dan pada hari Senin, badai yang lebih besar akan datang. Senin pukul 8 pagi, Tono masuk kerja. Tapi suasana bengkel terasa aneh. Para karyawan berbisik-bisik, dan lampu kantor Budi sudah menyala sejak subuh. Joko mendekat dengan wajah muram. Pak Tono, gawat. Ada apa? Pak Tomo dari Logistik Nusantara membatalkan kontrak. Wajah Tono menegang. Bukankah minggu lalu dia sangat berterima kasih? Sepertinya Rahmat menghubunginya akhir pekan kemarin. Telepon pertama hari Senin adalah pemberitahuan pembatalan kontrak. Joko menghela napas. Bukan itu saja. Transportasi Sentral juga membatalkan kontrak. Keduanya pelanggan tahunan. Totalnya kerugian omzet 6 miliar rupiah. Hati Tono mencelos. Itu, karena saya tidak tahu. Tapi Rahmat pasti melakukan sesuatu. Budi keluar dari kantornya. Wajahnya kuyu dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Sepertinya dia tidak tidur semalaman. Pak Tono, tolong ke kantor saya. Kaki Tono gemetar. Apakah ini surat pemecatan? Begitu pintu kantor ditutup, Budi terduduk di kursinya. Pak Tono, silakan duduk. Tono duduk dengan hati-hati. 2 pelanggan telah pergi. Tomo dan Transportasi Sentral. Maafkan saya. Ini bukan salahmu, kata Budi sambil mengusap wajahnya. Rahmat yang bergerak, dia pasti menelepon semua pelanggan kita selama akhir pekan. Bengkel Perkasa Jaya mempekerjakan tunawisma. Profesionalismenya diragukan. Semacam itulah. Haruskah saya pergi? Tanya Tono pelan. Budi mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arah Tono. Jika kau pergi, apakah masalahnya akan selesai? Setidaknya, tidak akan ada kerugian lagi. Tidak, kata Budi tegas. Jika kau pergi, berarti Rahmat yang menang. Itulah yang dia inginkan. Tapi Pak Tono, aku tahu kemampuanmu. Masalah-masalah yang kau selesaikan minggu ini, montir lain tidak bisa. Budi berdiri dan melihat keluar jendela. Ini bukan masalahmu. Ini masalah antara aku dan Rahmat. Persaingan selama 20 tahun. Tapi suaranya tidak terdengar yakin. Dia goyah. Pukul 10 pagi, Bram muncul di bengkel. Kali ini dia tidak sendiri. 2 pria bersamanya. Budi. Bram masuk ke kantor. Dia melihat Budi dan tersenyum sinis. Sudah dengar? Tomo dan Sentral pergi. Ya. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang akan begini jika mempekerjakan tunawisma. Bram menunjuk kedua pria di belakangnya. Kenalkan. Bapak David, Direktur. Bapak Robert, Direktur. Anggota Dewan Direksi perusahaan kita. Wajah Budi mengeras. Bram, apa yang kau lakukan? Mengadakan rapat Dewan Direksi. Sekarang juga. Sekarang? Ya, rapat darurat. 3 dari 5 direktur ada di sini. Quorum terpenuhi. Bram menunjuk ke ruang rapat. Kita mulai 15 menit lagi. Agendanya 1, pemecatan Tono. Tangan Budi terkepal. Aku direkturnya. Benar. Kau direktur. Tapi kau tidak bisa menolak keputusan dewan. Itu tertulis dalam anggaran dasar perusahaan. Bram tertawa sinis sambil berkata, omzet 6 miliar hilang. Dan akan terus bertambah. Dewan direksi punya kewajiban untuk melindungi perusahaan. Dia berkata untuk terakhir kalinya saat keluar. Pecat Tono, atau kau yang mundur dari jabatan direktur. Salah satu. Pukul 2 siang, Tono sedang memeriksa sebuah truk di area kerja. Pemeriksaan sistem rem. Pekerjaan biasa. Pak Tono. Bisa bantu sebentar?
Panggil seorang montir muda. Bisa tolong periksa aki truk sebelah sana? Sekarang, saya sedang mengerjakan ini. Sebentar saja, cuma 5 menit. Tono mengangguk dan pergi ke sana. Sementara itu, Bram menyelinap masuk ke area kerja. Tanpa ada yang tahu, dia mendekati truk yang sedang dikerjakan Tono. Dia sedikit menyentuh saluran rem. Tidak sampai membukanya. Hanya sedikit, sangat sedikit melonggarkannya. Lalu dia menghilang dengan tenang. 10 menit kemudian, Tono kembali. Dia menyelesaikan pemeriksaan rem. Selesai, lapor Tono pada Joko. Sudah dicek? Ya, semua saluran normal. Baiklah. Kalau begitu saya coba jalan. Joko naik ke truk. Joko mengendarai truk keluar ke area uji coba bengkel. Dia perlahan menambah kecepatan. 30 km, jam, 40 km, jam. Lalu dia menginjak rem. Remnya tidak berfungsi dengan baik. Apa ini? Joko menginjaknya lagi dengan sekuat tenaga. Kali ini berhasil. Tapi jauh lebih lemah dari biasanya. Joko yang berhasil berhenti dengan susah payah berkeringat dingin. Ada apa ini? Dia turun dari truk dan memeriksa rem. Salah satu saluran remnya longgar. Tidak sepenuhnya terlepas, tapi cukup berbahaya. Wajah Joko memucat. Pak Tono melewatkan ini. 30 menit kemudian, semua karyawan dipanggil. Bram berdiri di depan. Wajahnya memerah karena marah. Baru saja hampir terjadi kecelakaan serius, katanya sambil menunjuk Tono. Saluran rem truk yang diperiksa oleh Pak Tono tidak terpasang dengan kencang. Remnya tidak berfungsi saat Joko melakukan uji coba. Para karyawan mulai berbisik. Wajah Tono memucat. Saya sudah memeriksanya dengan pasti. Pasti katamu? Teriak Bram. Joko hampir mati. Bagaimana jika ini terjadi di jalan tol? Saya yakin. Cukup alasannya. Bram menatap Budi. Budi, sekarang kau mengerti? Inilah akibatnya mempekerjakan tunawisma. Tidak punya pendidikan yang layak, tidak punya rasa tanggung jawab. Wajah Budi mengeras. Dia menatap Tono. Pak Tono, Anda benar-benar memeriksanya? Tono mengangguk. Tangannya gemetar. Ya, pasti. Saya memeriksa semua saluran, tapi suaranya tidak terdengar yakin. Dia gemetar. Apakah aku melakukan kesalahan? Seperti 15 tahun yang lalu lagi? Joko berkata pelan, Pak, saya juga sudah memeriksanya. Saluran remnya memang longgar. Seberapa longgar? Sekitar setengah putaran, tidak sepenuhnya lepas, tapi cukup berbahaya. Budi menatap Tono. Keraguan melintas di matanya. Pak Tono, Anda menggunakan kunci torsi? Ya, saya menggunakannya. Berapa Newton meter? 40? 40 Newton meter. Tapi suara Tono tidak percaya diri. Benarkah? Apa aku yakin? Bram menyela. Budi, sekarang putuskan. Rapat dewan akan dimulai 1 jam lagi. Pecat Tono sampai saat itu, atau kau yang bertanggung jawab. Budi, perusahaan lebih utama. Singkirkan perasaan pribadimu. Bram berbalik. 1 jam lagi, kita bertemu di ruang rapat. Para karyawan bubar, dan Tono berdiri sendirian di sudut. Tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar. Apakah aku melakukan kesalahan lagi? Seperti 15 tahun yang lalu, melukai seseorang lagi? Budi mendekat. Pak Tono. Tono mengangkat kepalanya. Matanya memerah. Pak, maafkan saya. Saya benar-benar memeriksanya. Tono menggigit bibirnya. Saya pikir saya sudah memeriksanya. Tapi saya tidak yakin. Suaranya bergetar. 15 tahun yang lalu juga begitu. Saya pikir saya sudah memeriksanya. Tapi terjadi kecelakaan. 3 orang tewas. 15 tahun yang lalu? Tono menunduk. Dulu saya seorang insinyur. Merancang derek. Tapi terjadi kecelakaan pada derek yang saya buat, dan orang-orang tewas. Mata Budi membelalak. Hasil penyelidikan menyatakan saya tidak bersalah. Katanya karena suku cadang yang cacat dari produsen. Tapi air mata mengalir dari mata Tono. Tapi saya tidak bisa mempercayai diri saya sendiri. Seandainya saya memeriksanya lebih teliti, seandainya saya lebih berhati-hati. Pak, hari ini juga begitu. Apakah saya benar-benar memeriksanya?
Atau hanya melihatnya sekilas? Tono hancur. Dia terduduk dan menutupi wajahnya. Saya melakukan kesalahan lagi. Budi terdiam. Dia hanya menatap Tono. Pikirannya rumit, haruskah aku percaya orang ini? Omzet 6 miliar hilang. Perusahaan dalam bahaya. Apakah kata-kata Bram benar? 1 jam kemudian, di ruang rapat, Budi, Bram, dan 3 direktur lainnya duduk. Bram membuka dokumennya. Baiklah, saya akan melaporkan situasinya. Minggu lalu, 2 pelanggan utama pergi, kerugian omzet tahunan 6 miliar. Hari ini, terjadi kecelakaan saluran rem, menimbulkan masalah keamanan. Dia meletakkan foto Tono. Penyebabnya jelas. Merekrut seorang tunawisma tidak berkualitas bernama Tono. Direktur David berkata, Budi, apa alasanmu merekrut orang itu? Karena kemampuannya. Kemampuan? Orang yang menyebabkan kecelakaan hari ini? Sela Direktur Robert. Citra perusahaan juga jadi masalah. Apa kata pelanggan tentang kita? Mereka akan berpikir kita tidak profesional. Bram memberikan ultimatum. Ini adalah resolusi dewan. Pecat Tono segera. Siapa yang setuju? Bram mengangkat tangannya. David mengangkat tangannya. Robert juga mengangkat tangannya. 3 lawan 1. Budi tidak mengangkat tangannya. Tapi mayoritas sudah tercapai. Resolusi disetujui. Bram tersenyum sinis. Budi, pecat Tono paling lambat besok. Ini perintah. Rapat selesai. Budi terduduk di kursinya, menatap langit-langit. Semuanya hancur. Pelanggan, karyawan, dan orang yang dipercayainya. Dari jendela, dia bisa melihat Tono. Dia duduk di sudut area kerja dengan kepala tertunduk. Hati Budi sakit. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Malam itu, pukul 11, Joko sendirian di bengkel. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Insiden rem siang tadi terus berputar di kepalanya. Pak Tono itu orang yang sangat teliti, apa benar dia melakukan kesalahan? Dia mengambil lampu kerja dan mendekati truk itu. Dia memeriksa kembali saluran remnya. Dia menyinarinya dengan senter dan memeriksanya perlahan. Baut, mur, sambungan, lalu dia berhenti. Apa ini? Ada bekas aneh pada mur saluran rem? Ada 2 bekas kunci, 1 yang lama, 1 yang baru. Mata Joko menyipit, artinya ada yang menyentuhnya 2 kali? Dia memeriksa saluran rem lainnya. Semuanya hanya memiliki 1 bekas kunci. Hanya saluran yang bermasalah itu yang memiliki 2. Ini sabotase. Jantung Joko mulai berdetak kencang. Keesokan paginya, Joko datang lebih awal dari Budi. Dia duduk di depan komputer dan mulai mencari di internet. Tono, insinyur. Kecelakaan Derek. Setelah beberapa menit mencari, tangannya berhenti. Sebuah artikel berita lama muncul di layar. Kecelakaan Derek Global Heavy Industries. 3 tewas. Perancang, Dr. Tono, tidak bersalah. Artikel tahun 2010. Joko mengklik artikel itu. Kecelakaan runtuhnya derek di lokasi konstruksi menewaskan 3 pekerja. Penyelidikan awal mencurigai cacat desain, tetapi penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa baja berkualitas buruk dari Johnson Steel adalah penyebabnya. Dr. Tono, yang merancang derek tersebut, dibebaskan dari tuduhan tetapi diketahui telah mengundurkan diri dari perusahaan segera setelah kecelakaan itu. Joko mencari lebih lanjut. Dr. Tono. Magister Teknik Mesin ITB, 30 paten, insinyur top di industri. Tono, dipromosikan menjadi insinyur kepala di Global Heavy Industries. Foto-foto muncul, Tono 15 tahun yang lalu. Mengenakan setelan rapi, tersenyum percaya diri. Sulit dipercaya bahwa dia adalah orang yang sama dengan tunawisma sekarang. Tangan Joko gemetar. Ya Tuhan. Dia menggali lebih dalam. Dia menemukan laporan investigasi kecelakaan resmi. Dokumen yang dipublikasikan di situs web Departemen Tenaga Kerja. Dia membuka file PDF itu. Laporan setebal 85 halaman, Joko menemukan dan membaca bagian kuncinya. Desain derek Dr. Tono memenuhi semua standar keselamatan dan tidak ditemukan cacat beban desain. Penyebab kecelakaan dipastikan karena kurangnya kekuatan baja pada penyangga utama yang dipasok oleh Johnson Steel.
Johnson Steel diketahui telah memasok baja berkualitas buruk dengan kekuatan tarik 500 MPa, bukan 700 MPa yang ditentukan. Kesimpulannya jelas. Tono tidak bersalah. Joko mencetak laporan itu. Tangannya gemetar. Orang ini bukan tunawisma. Dia seorang jenius. Pukul 8 pagi, Budi datang. Wajahnya muram. Sepertinya dia tidak tidur semalaman. Karena hari ini dia harus memecat Tono. Joko segera mendekat. Pak Joko, kenapa pagi-pagi sekali? Ada yang harus Anda lihat. Sekarang juga. Suara Joko terdengar mendesak. Budi masuk ke kantornya, dan Joko meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Apa ini? Informasi tentang Pak Tono. Budi mengambil dokumen itu. Halaman pertama adalah foto ijazah ITB. Ini. Pak Tono lulusan ITB, Magister Teknik Mesin. Dia bekerja lebih dari 20 tahun di Global Heavy Industries sebagai insinyur kepala. Mata Budi membelalak. Dia punya 30 paten, desain derek, sistem hidrolik, perangkat keselamatan. Dia disebut jenius di industrinya. Lalu kenapa? Karena kecelakaan 15 tahun yang lalu. Joko menyerahkan laporan investigasi kecelakaan. Tapi itu bukan salahnya. Penyebabnya adalah suku cadang cacat dari produsen. Ini hasil investigasi resmi. Budi mulai membaca laporan itu. Saat membalik halaman, tangannya semakin gemetar. Dia tidak bersalah. Ya, tapi sepertinya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia berhenti dari perusahaan, keluarganya pergi, dan akhirnya menjadi tunawisma. Budi terduduk di kursinya. Dan aku memanggilnya gelandangan. Suaranya bergetar. Ada lagi, kata Joko. Tadi malam saya memeriksa lagi saluran remnya. Ada 2 bekas kunci. 2, artinya ada yang menyentuhnya lagi setelah Pak Tono mengencangkannya. Itu sabotase. Wajah Budi mengeras. Siapa? Tidak pasti, tapi saya curiga Pak Bram. Pukul 9 pagi, Budi mengumpulkan semua karyawan. 15 montir, 5 staf kantor berkumpul di area kerja. Tono berdiri diam di sudut. Dia menunduk, berpikir akan dipecat hari ini. Budi maju ke depan. Semuanya, kemarin saya membuat kesalahan besar, suaranya bergema di area kerja. Saya meragukan Pak Tono, dan membiarkan Dewan Direksi memecatnya. Para karyawan mulai berbisik. Tapi pagi ini, Joko menemukan kebenarannya. Budi mengangguk pada Joko. Joko menyalakan proyektor. Di layar muncul ijazah ITB. Pak Tono adalah Magister Teknik Mesin dari ITB. Para karyawan terkejut. Layar berikutnya. Sertifikat paten. Seorang insinyur dengan 30 paten. Layar berikutnya. Surat pengangkatan sebagai insinyur kepala di Global Heavy Industries. Beliau adalah insinyur kepala di salah satu dari 3 perusahaan peralatan konstruksi terbesar di dunia. Mulut para karyawan ternganga. Budi menatap Tono. Pak Tono, bisa maju ke depan? Tono menatap Budi dengan mata terkejut. Lalu perlahan berjalan ke depan. Budi melanjutkan. 15 tahun yang lalu, terjadi kecelakaan pada derek yang dirancang oleh Pak Tono. 3 orang tewas. Tubuh Tono menegang. Tapi Budi mengangkat laporan investigasi kecelakaan. Hasil investigasi pemerintah federal menyatakan tidak ada masalah dengan desain Pak Tono. Penyebabnya adalah suku cadang cacat dari produsen. Di layar muncul isi utama laporan itu. Desain dokter. Tono tidak bermasalah. Penyebab, baja berkualitas buruk dari Johnson Steel. Budi menatap Tono. Anda tidak bersalah. Tapi karena tidak bisa memaafkan diri sendiri, Anda kehilangan segalanya. Air mata mengalir dari mata Tono. Budi berkata kepada semua karyawan, kita bertemu dengan seorang jenius yang bersembunyi selama 15 tahun, tapi kita menilainya hanya dari penampilannya. Saya sendiri yang pertama melakukannya. Dia menunduk. Pak Tono, maafkan saya memanggil Anda gelandangan. Saya meragukan Anda. Maafkan saya. Tono menggelengkan kepala. Air matanya tidak berhenti. Pak. Para karyawan satu persatu mulai bertepuk tangan. Pelan, lalu semakin keras. Suara tepuk tangan memenuhi area kerja. Tepat pada saat itu,
Sebuah mobil hitam masuk ke bengkel. Bram turun, dan orang yang turun di sebelahnya adalah Rahmat. Keduanya masuk bersama. Suara tepuk tangan berhenti. Wajah Budi mengeras. Bram, Rahmat. Rahmat tersenyum sinis. Budi, sedang apa kau? Mengadakan pesta? Bram melipat tangannya. Lupa keputusan dewan? Hari ini kau harus memecat Tono. Budi melangkah maju. Kalian berdua? Bekerja sama? Ya. Apa maksudmu? Rahmat, kau menyebarkan rumor ke pelanggan kita. Bram yang memberimu informasi. Ekspresi Bram sedikit goyah. Ada bukti? Tepat pada saat itu, seorang montir muda mengangkat tangannya. Saya ada. Itu Rian. Dia mengangkat ponselnya. Kemarin saya tidak sengaja mendengar Pak Bram menelepon di tempat parkir. Jadi saya merekamnya. Wajah Bram memucat. Apa? Rian menekan tombol putar. Suara Bram terdengar dari speaker. Rahmat, rencananya berjalan lancar. Hari ini aku menyabotase saluran rem. Kali ini pasti bisa mengusir Tono. Bagus, Bram. Aku sudah mengambil semua pelanggan Tomo dan Sentral. Minggu ini bengkel Perkasa Jaya pasti bangkrut. Lalu sesuai rencana kita beli saham perusahaan dengan harga murah. Budi akan hancur. Rekaman berakhir. Keheningan menyelimuti. Tangan Budi gemetar. Bram, kau itu iparku. Orang yang kupercaya. Budi, ini. Kau menyabotase saluran rem. Joko hampir mati, suara Budi meninggi. Kau bekerja sama dengan Rahmat untuk menghancurkan perusahaan. Perusahaanku. Bram mundur. Itu bisnis, Budi. Perasaan pribadi. Bisnis? Mempertaruhkan nyawa orang? Joko mengeluarkan ponselnya. Saya akan lapor polisi. Ini jelas-jelas perusakan dan tindakan berbahaya. Tunggu, teriak Bram. Budi, pikirkan baik-baik. Kita kan keluarga. Kita sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Setelah itu, aku memberimu pekerjaan dan saham. Karena kita keluarga. Dia menatap lurus ke arah Bram. Tapi kau membalasnya dengan pengkhianatan. Budi menatap Joko. Panggil polisi, dan hubungi pengacara perusahaan. Mulai proses pencabutan saham Bram. Budi, keluar. Keluar dari bengkelku sekarang juga. Bram dan Rahmat bergegas menuju mobil. Para karyawan menatap mereka dengan tajam. Tidak ada yang memberi jalan. Akhirnya, keduanya harus pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Bram dan Rahmat pergi, bengkel kembali sunyi. Budi mendekati Tono. Dokter Tono. Dokter, itu kan panggilan Anda yang sebenarnya. Budi mengulurkan tangannya. Mari kita mulai lagi. Dengan benar. Tono menyambut tangan itu. Tangannya gemetar, tapi jabatannya erat. Para karyawan bertepuk tangan lagi. Kali ini lebih keras, lebih tulus. Joko mendekat dan berkata, Pak, Dokter, tolong ajari kami banyak hal. Montir-montir lain juga mendekat. Saya juga mau belajar. Lulusan ITB. Suatu kehormatan. Air mata mengalir lagi dari mata Tono. Tapi kali ini berbeda. Air mata kebahagiaan. Setelah 15 tahun, dia kembali diakui. Setelah 15 tahun, dia mendapatkan kembali namanya. Setelah 15 tahun, dia kembali menjadi Dr. Tono. Budi berkata kepada semua orang, mulai hari ini, Dr. Tono adalah penasihat teknis kepala bengkel truk Perkasa Jaya kita. Gaji dinaikkan menjadi 150 juta. Sorak-sorai pecah, Tono menggelengkan kepala. Pak, tidak perlu. Perlu. Anda pantas mendapatkannya. Budi tersenyum. Senyum tulus pertama dalam seminggu. Sekarang saatnya balas dendam pada Rahmat. Kita akan merebut kembali pelanggan yang hilang dan mendapatkan lebih banyak lagi. Tono mengangguk. Kita bisa. Kalau kita bersama. Malam itu, Budi dan Tono masih di kantor. Matahari terbenam di luar jendela. Dokter, boleh saya bertanya satu hal? Tanyakan saja. Bagaimana Anda bertahan selama 15 tahun? Di jalanan? Tono berpikir sejenak. Bukan bertahan, sepertinya lebih tepatnya bersembunyi. Dari dunia, dari tanggung jawab, dari diri saya sendiri. Lalu kenapa keluar lagi? Hari itu di depan bengkel kita,
Tono melihat truk di luar jendela. Truk hitam itu, tempat semuanya dimulai. Truk itu memanggil saya, seolah-olah berkata, "Aku butuh kamu." Dia tersenyum. Dan Bapak memberi saya kesempatan. Kesempatan untuk menjadi manusia lagi, Budi mengangguk. Sekarang kita berjuang bersama. Tunjukkan pada Rahmat dan Bram, dan semua orang yang meremehkan kita. Apa? Apa itu keahlian sejati? Keduanya tersenyum. Di luar, bintang-bintang mulai bersinar satu persatu. Badai telah berlalu. Sekarang saatnya membangun kembali. Seminggu kemudian, Dewan Direksi Bengkel Truk Perkasa Jaya mengadakan rapat lagi, tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Bram tidak ada, digantikan oleh pengacara perusahaan. Budi membuka dokumennya. Sabotase yang disengaja oleh Bram, ancaman terhadap keselamatan karyawan, dan konspirasi ilegal dengan pesaing telah terbukti dengan jelas. Direktur David mengangguk. Kami juga sudah mendengar rekamannya. Mengejutkan. Direktur Robert berkata, "Budi, kami minta maaf telah memihak Bram, juga tentang Dr. Tono." Tidak apa-apa. Kita semua tertipu. Budi mengangkat resolusi. Pencabutan seluruh 30% saham Bram dan pemecatan. Siapa yang setuju? Kelima tangan terangkat semua. Disetujui dengan suara bulat. Bram tamat. Dia harus menghadapi penyelidikan polisi dan dipecat sepenuhnya dari perusahaan. Sore itu, Tono berada di kantor Budi. Di atas meja ada sebuah kartu nama lama. Michael, CEO, Global Heavy Industries. Orang ini, kolega saya 15 tahun yang lalu, kata Tono pelan. Dulu dia insinyur di bawah saya. Sekarang sudah jadi CEO. Sudah coba hubungi? Tidak. Tidak berani. Saya sudah jadi seperti ini. Budi menepuk pundak Tono. Doktor. Sekarang berbeda. Anda bukan lagi tunawisma. Anda adalah Dr. Tono. Tono mengambil kartu nama itu. Tangannya gemetar. Akan saya coba hubungi. Dia mengeluarkan ponselnya. Ponsel perusahaan yang dipinjamkan Budi. Dia menekan nomornya. Jantungnya serasa mau meledak. Halo, Global Heavy Industries. Bisakah saya berbicara dengan CEO Michael? Akan saya sambungkan? Siapa nama Anda? Tono mengambil napas dalam-dalam. Tolong sampaikan. Dari Tono. Terdengar keheningan selama 3 detik. Tunggu sebentar. Suara itu menjadi tergesa-gesa. 30 detik kemudian, terdengar suara dari seberang. Tono? Dr. Tono? Michael. Ini aku. Ya Tuhan. Doktor. Kemana saja Anda selama 15 tahun ini? Saya sudah mencoba mencari Anda. Suara Michael bergetar. Maaf. Michael. Aku bersembunyi. Saya tahu. Saya tahu. Kecelakaan itu, bukan salah Anda kan? Mata Tono memanas. Sekarang Anda di mana? Di Jakarta? Indonesia. Saya akan ke sana. Sekarang juga. 2 hari kemudian, Michael dari Global Heavy Industries terbang ke Jakarta. Di depan bengkel truk Perkasa Jaya, sebuah mobil mewah hitam berhenti. Seorang pria pertengahan 50-an turun. Setelan rapi, kacamata berbingkai perak, langkah percaya diri. Budi menyambutnya. Tuan Michael, selamat datang. Anda pasti Pak Budi Santoso, ya? Kita hanya pernah berbicara di telepon. Keduanya berjabat tangan. Dr. Tono ada di dalam, pintu kantor terbuka, Tono keluar. Wajahnya bersih tercukur, rambutnya rapi, mengenakan setelan baru yang dibelikan Budi. Michael melihatnya. Dan berhenti. Doktor. Michael. Keduanya saling memandang. Ada rentang waktu 15 tahun di antara mereka. Michael berjalan lebih dulu. Dan memeluk Tono. Doktor, saya merindukan Anda. Air mata mengalir dari mata Tono. Aku juga. Aku juga minta maaf, Michael. Kedua pria itu berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Di ruang rapat, ketiganya duduk berhadapan. Michael mengeluarkan dokumen. Perusahaan kami saat ini mengoperasikan 300 unit alat berat di seluruh Amerika. Truk, derek, ekskavator. Semuanya, luar biasa, puji Budi. Masalahnya adalah pemeliharaan. Saat ini kami menyerahkannya pada beberapa perusahaan. Tapi kami berencana untuk mengintegrasikannya.
Michael menatap Tono. Jika dokter ada di sini, saya bisa percaya. Michael, kami akan mengadakan tender terbuka. Untuk keadilan. Tapi dia tersenyum. Tapi perusahaan dengan dokter sebagai penasihat teknis sudah mendapatkan nilai besar. Mata Budi berbinar. Kala kontraknya. Kontrak 5 tahun, senilai 225 miliar rupiah per tahun. Budi menahan napas. 225 miliar rupiah, hampir setengah dari seluruh omzet perusahaan. Tender akan diadakan 2 minggu lagi. Perusahaan-perusahaan besar dari Texas, California, dan New York akan berpartisipasi. Tono bertanya pelan, apakah Rahmat juga ikut? Solusi Armada Prima, tentu saja ikut. Sebenarnya, mereka saat ini yang teratas. Budi dan Tono saling memandang. Kita akan menang, kata Tono. Pasti, 2 minggu berikutnya adalah masa persiapan perang. Tono bekerja siang dan malam. Dia menganalisis daftar semua peralatan Global Heavy Industries dan membuat rencana pemeliharaan yang optimal. Budi menyusun strategi bisnis. Harga, jadwal, penempatan personel, semuanya disiapkan dengan sempurna. Joko dan para montir merangkum catatan kerja selama setahun terakhir. Tingkat keberhasilan, kepuasan pelanggan, waktu perbaikan rata-rata, semua yang bisa dibuktikan dengan data dikumpulkan. Dokter, Anda terlalu memaksakan diri, kata Joko cemas. Sudah jam 2 pagi, tapi Tono masih di depan komputer. Tidak apa-apa, melakukan ini lagi setelah 15 tahun membuatku merasa hidup. Mata Tono lelah, tapi bersinar. 2 minggu kemudian, di kantor pusat Global Heavy Industries. Ruang rapat besar. Di ruangan luas dengan langit-langit tinggi itu, sekitar 100 orang duduk. Para eksekutif, dewan direksi, dan peserta tender. Rahmat duduk di barisan depan. Ekspresinya percaya diri, solusi Armada Prima yang teratas, bisiknya pada orang di sebelahnya. Bengkel Perkasa Jaya, perusahaan yang mempekerjakan tunawisma itu? Lucu sekali, Budi dan Tono masuk. Tono mengenakan setelan biru tua. Sepatu baru yang dibelikan Budi berkilauan. Rahmat melihat mereka. Dan saat melihat Tono, dia mengerutkan kening. Kenapa orang itu di sini? Tender dimulai. Yang pertama adalah sebuah perusahaan dari New York. Presentasi selama 20 menit, tapi biasa saja. Kedua, perusahaan dari California. Sedikit lebih baik, tapi tidak ada yang istimewa. Ketiga, solusi Armada Prima milik Rahmat. Rahmat sangat ahli. Skala perusahaan, peralatan terbaru, jaringan nasional, semuanya dipresentasikan dengan percaya diri. Solusi Armada Prima kami memiliki pengalaman 20 tahun dan merupakan pemimpin industri. Kami adalah mitra yang dapat diandalkan. Terdengar tepuk tangan. Rahmat kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum sinis pada Budi. Coba saja kalahkan aku, Budi. Keempat, giliran bengkel truk Perkasa Jaya. Budi berdiri. Saya akan memperkenalkan bengkel truk Perkasa Jaya kami. Dia memperkenalkan perusahaan secara singkat. Dan hari ini, saya akan memperkenalkan penasihat teknis kepala kami secara khusus. Tono berdiri. Dia berjalan ke depan mikrofon. Wajah Rahmat menegang. Saya Tono. Suara Tono memenuhi ruang rapat. Magister Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung. Mantan insinyur kepala di Global Heavy Industries. Ruang rapat menjadi riuh. Di layar muncul riwayat hidup Tono. Ijazah ITB, 30 paten, insinyur kepala, pengalaman, para eksekutif mulai berbisik. Orang yang pernah bekerja di Global? Tono, perancang derek yang terkenal itu? Tono melanjutkan, 15 tahun yang lalu, saya pergi. Tidak, saya pikir saya telah melakukan kesalahan. Dia mengganti layar, laporan investigasi kecelakaan muncul. Tapi hasil investigasi pemerintah federal menyatakan desain saya tidak bermasalah. Saya tidak bersalah. Meskipun begitu, saya bersembunyi selama 15 tahun. Karena rasa bersalah. Ruang rapat menjadi sunyi. Tapi Pak Budi Santoso dari bengkel truk Perkasa Jaya memberi saya kesempatan kedua. Tono menatap Budi. Dengan kesempatan itu, saya bisa kembali melakukan pekerjaan yang saya cintai. Dia beralih ke slide berikutnya.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kami akan mengelola 300 unit peralatan Global Heavy Industries. 30 menit berikutnya sempurna. Tono menjelaskan karakteristik setiap peralatan. Siklus pemeriksaan optimal, potensi masalah, metode pemeliharaan preventif, presentasi yang merupakan perpaduan sempurna antara pengalaman 15 tahun dan pengetahuan terbaru. Untuk model derek CX500, manual menyatakan bahwa sistem hidrolik perlu diganti total setiap 2 tahun, kata Tono. Tapi menurut pengalaman saya, dengan melakukan pemeriksaan preventif setiap 1 tahun 6 bulan, tingkat kegagalan bisa dikurangi hingga 70%. Para eksekutif mengangguk. Untuk pemeliharaan truk, sistem hibrida listrik. Penjelasan Tono berlanjut. Rinci, akurat, dan praktis, wajah Rahmat semakin muram. Ketika presentasi selesai, seluruh ruang rapat memberikan tepuk tangan meriah. Michael berdiri. Dr. Tono, setelah 15 tahun, saya mendengar lagi presentasi Anda. Masih yang terbaik. Tono membungkuk. Penjurian memakan waktu 1 jam. Budi dan Tono menunggu di luar. Rahmat berdiri di seberang lorong. Hasilnya diumumkan, kontrak 5 tahun, diberikan kepada bengkel truk Perkasa Jaya. Budi memeluk Tono. Kita berhasil. Doktor. Para karyawan bersorak. Rahmat membeku di tempatnya. Michael mendekatinya. Maaf, Tuan Rahmat. Tapi kami tidak bisa mengalahkan keahlian Dr. Tono. Rahmat menunduk. Dia perlahan mendekati Tono. Dr. Tono. Tono menatapnya. Saya salah, kata Rahmat sambil mengulurkan tangan. Saya meremehkan Anda. Mengganggu Budi? Maafkan saya. Tono ragu sejenak. Lalu menyambut tangan itu. Tidak apa-apa. Sekarang mari kita semua maju. Rahmat mengangguk dan berbalik. Menelan pil pahit kekalahan. Malam itu, Michael memberikan sebuah amplop kepada Tono. Ini, saya bawa untuk Anda, Doktor. Tono membuka amplop itu. Dokumen resmi. Laporan investigasi akhir kecelakaan derek. Dr. Tono, dinyatakan tidak bersalah. Ini laporan asli kecelakaan 15 tahun yang lalu, tersimpan di arsip perusahaan, kata Michael. Doktor, Anda tidak bersalah, tanpa keraguan sedikit pun. Tangan Tono gemetar. Doktor, sekarang maafkanlah diri Anda sendiri. 15 tahun sudah cukup. Tono memeluk laporan itu di dadanya. Air mata mengalir. Terima kasih, Michael. Michael menepuk pundaknya. Selamat datang kembali ke industri ini. Keesokan harinya, di bengkel truk Perkasa Jaya, Joko mendekati Tono, ekspresinya aneh. Doktor, hari ini ada tamu. Tamu? Ya, beliau mencari Anda. Joko menunjuk ke pintu masuk. Di sana, seorang wanita berdiri. Awal 30-an, rambut panjang lurus, mengenakan celana jeans dan blus putih. Jantung Tono berhenti. Sari. Itu Sari. Putrinya. Sari perlahan mendekat. Matanya penuh air mata. Ayah? Sari. Bagaimana? Pak Joko yang memberitahuku. Joko tersenyum dari kejauhan dan melambaikan tangan. Katanya ayah masih hidup. Dan bekerja lagi. Sari menangis. Aku ingin mencarimu. Selama 15 tahun. Tapi aku tidak tahu di mana. Tono mendekat dan memeluk putrinya. Maafkan ayah. Ayah minta maaf. Tidak, ayah. Aku mengerti. Sekarang aku mengerti semuanya. Keduanya menangis untuk waktu yang lama. Kerinduan dan penyesalan selama 15 tahun tumpah ruah. Ibu? Tanya Tono hati-hati. Meninggal 2 tahun yang lalu. Di rumah sakit, kata Sari dengan suara kecil. Di saat-saat terakhirnya, beliau banyak membicarakan ayah. Mengatakan beliau memaafkan dan mengerti. Air mata Tono semakin deras. Ada pesan dari ibu. Katanya kalau aku bertemu ayah, aku harus menyampaikannya. Apa? Sari tersenyum. Kau adalah orang terbaik di dunia. Jangan lupakan itu. Tono hancur. Dia terduduk di tempatnya dan menangis terseduh-seduh. Rasa bersalah, kerinduan, dan penderitaan yang dipikulnya selama 15 tahun tumpah semua. Waktu berlalu, bengkel truk Perkasa Jaya benar-benar berubah.
Karyawannya bertambah 3 kali lipat berkat kontrak dengan Global Heavy Industries, dan gedung baru pun dibangun. Mereka menjadi nomor 1. Di samping papan nama kantor Budi, tergantung papan nama baru. Dr. Tono, Chief Technology Officer. Tono sekarang memimpin divisi teknologi perusahaan. Gajinya 225 juta rupiah, dan dia juga mendapatkan 20% saham perusahaan. Tapi ada yang lebih penting. Sabtu sore, di gedung sebelah bengkel Perkasa Jaya. Sebuah papan nama tergantung. Bengkel Kesempatan Kedua. Pusat pelatihan gratis yang didirikan oleh Tono, tempat untuk mengajar keterampilan montir kepada orang-orang yang kurang beruntung. Tunawisma, mantan narapidana, imigran. Itu adalah hari kelulusan angkatan pertama. 12 lulusan berdiri di depan. Mengenakan seragam kerja bersih, mereka menerima sertifikat. Tono naik ke podium. Selamat, semuanya, suaranya bergetar. Saya juga seperti kalian. 3 tahun yang lalu, saya seorang tunawisma. Para lulusan menatapnya dengan mata terkejut. Tapi seseorang memberi saya kesempatan. Dengan kesempatan itu, saya kembali menjadi manusia. Tono menatap satu persatu lulusan. Jangan menyerah. Nilai di dalam diri kalian tidak akan hilang. Hanya menunggu kesempatan. Terdengar tepuk tangan. Budi tersenyum di sampingnya dan bertepuk tangan. Sari menatap ayahnya dengan bangga dari belakang. Kedua putrinya, cucu-cucu Tono, juga ada di sana. Malam harinya, Tono sendirian di atap perusahaan. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip. Indah. Budi naik. Anda di sini rupanya. Pemandangannya bagus. Tono tersenyum. Dulu saya tidur di bawah jembatan. Sekarang saya berada di tempat setinggi ini. Ini hasil kerja keras Anda, Doktor. Bukan, karena Bapak melihat saya. Budi menggelengkan kepala. Saya juga belajar. Untuk tidak menilai orang dari penampilannya. Keduanya berdiri berdampingan menatap pemandangan malam. Pak. Ya. Terima kasih. Telah memberi saya kesempatan untuk kembali menjadi manusia. Justru saya yang berterima kasih. Doktor telah menyelamatkan perusahaan saya. Dan saya. Budi tersenyum. Kita tim yang hebat, ya. Ya. Tim terbaik. Angin berhembus. Angin yang hangat. Tono memejamkan matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Setelah 15 tahun, dia bebas. Setelah 15 tahun, dia bahagia. Setelah 15 tahun, dia telah pulang. Dari kejauhan, terlihat lampu bengkel Kesempatan Kedua. Di sana, seseorang yang lain sedang mempersiapkan awal yang baru. Tono bergumam pelan. Ketika satu orang memberi kesempatan pada orang lain, dunia menjadi sedikit lebih baik. Ya. Budi mengangguk. Saya percaya begitu. Doktor. Keduanya berdiri seperti itu, menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip, dan di suatu tempat di bawah sana, seorang ahli lain yang tak terlihat mungkin sedang menunggu kesempatannya. Apa pendapat Anda tentang cerita hari ini? Jika Anda menikmati ceritanya, silakan berlangganan dan sukai, dan dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan saat mendengarkan ini, silakan bagikan di kolom komentar. Saya juga ingin tahu cerita Anda. Semoga kebahagiaan yang hangat memenuhi rumah Anda. Terima kasih telah menonton hari ini.